Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-15. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-15 dibuka dengan menampilkan seseorang yang berjalan di dalam hutan yang tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang terlihat lusuh yang kita kenali. Dia adalah orang yang juga keluar dari dalam makam yang telah terbuka, dan ia bernama Harper. Harper yang telah lama berada dalam makam tentu heran dengan kondisi saat ini. Ia kemudian menanyakan tahun berapa saat ini. Yang ditanya menjawab dengan penuh heran. Beberapa saat kemudian Harper kemudian menyerang lelaki tersebut lalu memakai bajunya. Scene kemudian beralih pada Elena yang mengirimkan voicemail pada Bunny untuk menanyakan kabarnya yang tentunya masih berduka atas kematian neneknya. Bibi Jenna kemudian datang lalu mereka kembali membahas mengenai hasil pencarian Bibi Jenna terhadap Ibu Elena. Bibi Jenna kemudian mengajak Elena untuk masuk ke dalam rumah lalu menunjukkan hasil penemuannya yang ia dapatkan dari internet. Meski penemuan itu masih ambigu, namun pencarian itu setidaknya menemukan titik terang. Setidaknya Elena mendapatkan alamat teman ibunya yang bernama Trudy. Satu hal lagi yang Bibi Jenna beritahukan kepada Elena yakni tentang istri Alaric yang telah meninggal yang juga bernama Isabel. Scene kemudian berpindah pada Elena dan Steven. Elena menceritakan tentang hasil penemuan tersebut. Steven yang tahu tentang istri Alaric kemudian mencoba menanyakan tentang apakah Elena mengetahui tentang kematian istri Alaric. Wajar Steven menanyakan hal tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa orang yang membunuh istri Alaric adalah Damon, dan jika istri Alaric benar-benar adalah ibu Elena, tentu itu akan menambah daftar orang-orang yang akan menjadi musuh Damon. Dan Steven tak ingin melihat Elena menjadi orang yang bersedih karena mengenal orang yang telah membunuh ibunya. Tentunya Steven tak berharap jika istri Alaric adalah ibu Elena. Setelah Elena mendapatkan informasi mengenai teman ibunya, Steven kemudian menawarkan diri untuk mengantar Elena menemui Trudy. Namun Elena berucap bahwa ia masih belum tahu apa yang harus dilakukannya. Scene kemudian beralih di kediaman Damon dan Steven. Terlihat Damon yang begitu frustasi akan kegagalannya mendapatkan Catherine kemudian melampiaskan rasa frustasi tersebut dengan berpesta bersama para wanita yang telah ia manipulasi pikirannya. Steven kemudian datang lalu mengajak Damon untuk berbicara. Tanpa basa-basi, Steven langsung menanyakan tentang wanita bernama Isabel yang pernah dibunuh oleh Damon. Namun dengan kondisi yang frustasi karena kegagalannya, Damon terlihat tak menganggap penting pertanyaan Steven. Damon lalu pergi untuk kembali menikmati menyantap darah para perempuan yang telah ia manipulasi. Steven yang sadar kakaknya dalam keadaan frustasi kemudian memilih untuk tidak melanjutkan diskusi mereka. Scene kemudian berpindah pada Matt dan Caroline yang tengah duduk menonton televisi. Caroline terlihat bosan dengan rutinitas mereka. Ia kemudian memancing Matt untuk melakukan sesuatu. Karena terpancing, Matt kemudian mulai melancarkan aksinya. Keduanya pun terlihat saling bergelut. Belum beberapa detik, aksi keduanya pun terhenti karena kehadiran seseorang yang ternyata dia adalah ibu Matt. Scene kembali berpindah pada Alaric dan Bibi Jenna yang terlihat sedang memasang spanduk. Setelah selesai, Alaric terlihat mencium Bibi Jenna. Merasa momennya sudah tepat, Bibi Jenna kemudian memberitahukan tentang ibu Elena yang juga bernama Isabel. Karena kemungkinan kemiripan nama sangat besar, untuk mencocokkan segalanya, Bibi Jenna kemudian menunjukkan foto Isabel pada Alaric. Melihat foto tersebut, Alaric nampak terkejut, yang artinya itu mengisyaratkan pada kita bahwa istri Alaric adalah benar ibu Elena. Alaric yang merasa hal itu membingungkan kemudian memilih untuk meninggalkan Bibi Jenna. Scene kemudian berpindah pada Elena yang mendatangi alamat yang telah ia dapatkan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita membukakan pintu untuknya. Elena kemudian menjelaskan tentang dirinya. Trudy yang terkejut karena tahu Elena adalah anak dari temannya kemudian mengajak Elena untuk masuk ke dalam rumahnya. Keduanya pun saling berdiskusi mengenai kehidupan Isabel. Dari penuturan Trudy, Elena hanya mendapatkan sedikit informasi tentang ibunya. Bahkan tentang sosok ayah Elena pun Trudy sama sekali tak tahu mengenai hal itu. Dari pengakuan Trudy, sudah 17 tahun yang lalu sejak terakhir kali mereka bertemu, yang artinya saat itu mereka tak bersua sejak Isabel akan melahirkan Elena. Beberapa saat kemudian, Trudy pergi ke dapur untuk menghidangkan teh yang akan ia siapkan pada Elena. Di sini terlihat pula Trudy sedang mengirimkan pesan teks pada seseorang yang isi pesannya mengabarkan tentang kehadiran Elena di rumahnya. Entah pesan itu dikirimkan kepada siapa, namun dari gelagat Trudy tentu ada rahasia besar yang sedang ia simpan. Scene kemudian berpindah pada Matt dan ibunya. Setelah sekian lama, ibunya pun kembali.
kembali. Namun Matt sama sekali tidak merasa merindukan ibunya. Ibu Matt terdengar mengomentari hubungan Matt dengan Caroline yang menurut ibunya Matt tidak sepadan dengan Caroline. Namun Matt sama sekali tak menghiraukan pendapat ibunya. Matt kemudian menanyakan tentang keberadaan Vicky pada ibunya, namun ibunya berkata agar Matt tak perlu menghiraukan Vicky karena pada akhirnya Vicky pun akan kembali. Tentu hal tersebut tidak akan mungkin terjadi sebab seperti yang kita tahu, Vicky telah mati dibunuh oleh Steven. Scene kemudian beralih pada Steven dan Alaric yang saling bertemu untuk membahas mengenai istri Alaric. Dari percakapan keduanya, Alaric memperjelas bahwa istrinya benar-benar adalah ibu Elena. Dengan begitu, keduanya bersepakat untuk tidak memberitahukan hal tersebut pada Elena. Terkait Damon, Alaric terlihat tidak sabar untuk segera membalaskan dendamnya pada Damon. Namun, Steven kembali meyakinkan Alaric untuk tidak gegabah dan membiarkan dirinya yang menyelesaikan hal tersebut. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan pada Damon, namun saat ini masih belum memungkinkan karena kondisi Damon yang belum stabil. Steven kemudian meminta sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk membuat Damon mengingat sesuatu. Alaric kemudian memberikan foto istrinya yang ia simpan di dalam dompetnya. Beberapa saat, adegan kembali ke masa di mana Alaric yang baru terbangun dari tidurnya, kemudian melihat istrinya yang sedang sibuk dengan komputernya. Alaric meminta istrinya untuk segera tidur, namun Isabel masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Karena Alaric memaksa, Isabel akhirnya menjelaskan mengenai sesuatu yang ia kerjakan. Ia pun memberitahu kepada Alaric tentang keberadaan vampir yang sampai hari ini terus ditelitinya dan berharap ia dapat membuktikannya pada Alaric suatu saat nanti. Kembali pada Elena dan Trudy. Trudy kemudian menceritakan kenangan bersama Isabel pada Elena. Elena terlihat sangat antusias mendengarkannya. Beberapa saat kemudian, Trudy terlihat menyuruh Elena untuk meminum teh yang telah ia siapkan. Elena yang meminum teh tersebut kemudian menyadari sesuatu yang aneh pada minumannya dan menyadari bahwa teh tersebut telah tercampur dengan vervain. Elena yang mengetahui itu kemudian menyadari bahwa Trudy pasti mengetahui sesuatu tentang vampir. Menyadari Elena mengetahui itu, Trudy kemudian segera mengusir Elena, sementara Elena mencoba bertahan untuk setidaknya mendapatkan sedikit penjelasan. Namun Trudy terus mengusir Elena. Elena yang diusir kemudian pergi meninggalkan rumah Trudy. Ketika hendak memasuki mobil, Elena menyadari seorang lelaki terus memperhatikannya. Scene kemudian berpindah di Mystic Grill. Terlihat Alaric yang sendiri kemudian didatangi oleh Damon. Merasa tak senang dengan kehadiran Damon, Alaric kemudian pergi. Beberapa saat kemudian Sherry Forbes mendatangi Damon lalu memberi informasi bahwa akan ada penggalangan dana yang akan dilaksanakan oleh anggota Dewan Pendiri Kota dan meminta Damon untuk menjadi salah satu kontestan sebagai bachelor atau pemuda single yang akan bersaing dengan bachelor lainnya yang akan menjadi pilihan para wanita Mystic Falls. Damon kemudian menerima tawaran tersebut, namun dengan syarat Sherry Forbes mau mencari tahu informasi mengenai Alaric untuknya. Sherry Forbes pun tak keberatan dengan permintaan Damon tersebut. Scene kemudian berpindah pada Trudy yang kemudian didatangi oleh seorang lelaki yang sempat kita lihat terus memandang pada Elena. Ternyata ia adalah penerima pesan dari Trudy karena Trudy memberitahukan keberadaan Elena di rumahnya. Merasa pesannya telah selesai, Trudy merasa aman dan tak mempersilahkan lelaki itu masuk karena mengira lelaki itu adalah vampir. Namun ternyata laki-laki itu hanyalah manusia biasa. Ia kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Trudy. Trudy yang takut kemudian berusaha untuk menjauh dari laki-laki tersebut sembari memohon agar tidak disakiti. Namun lelaki itu hanyalah seorang penerima perintah yang memang telah diperintahkan untuk membunuh Trudy. Ketika berhasil menangkap Trudy, lelaki itu pun langsung membanting tubuh Trudy dari atas tangga. Trudy pun tewas. Scene kemudian berpindah pada vampir yang baru saja keluar dari dalam makam. Dia adalah Harper yang terus memandang seisi kota dengan begitu heran. Wajar karena dia adalah vampir yang telah terkubur selama hampir 1,5 abad dan perubahan zaman tentunya mengherankan baginya. Beberapa saat kemudian ia terlihat memandangi seorang perempuan yang terlihat mengenali Harper. Scene kemudian berpindah pada Elena yang sedang mencari Steven, namun ia bertemu dengan Damon. Damon terlihat sudah nampak baik-baik saja dan sedikit melupakan kegagalannya mendapatkan Catherine kembali. Dengan sedikit gombalan, Damon meminta Elena untuk memasangkan kancing bajunya. Kesempatan itu Elena gunakan untuk memberitahu bahwa sedikit lagi ia akan mendapatkan kejelasan mengenai ibunya. Namun Damon yang tak peduli kemudian mengatakan bahwa itu sama sekali tak penting karena ibu Elena telah meninggalkan Elena. Dan bagi Damon, ibu Elena adalah perempuan yang tak bertanggung jawab. Beberapa saat Steven kemudian datang. Elena kemudian memberitahu Steven tentang pertemuannya dengan Trudy serta beberapa hal yang ganjal dalam pertemuannya. Apalagi dengan fakta bahwa Trudy mengetahui sesuatu tentang vampir. Bagi Elena ini bukanlah sebuah kebetulan, ada rahasia yang terpendam di dalamnya. Steven sepakat dengan pernyataan Elena tersebut. Steven kemudian memperlihatkan foto istri Alaric yang memang ternyata adalah ibu Elena. Steven kemudian menambahkan bahwa Alaric percaya bahwa Isabel telah mati di
dimangsa oleh vampir. Elena tentu terkejut mendengar itu, namun Steven kemudian meminta pada Elena untuk tidak mencari tahu tentang Isobel pada Alaric. Elena tentu heran dengan permintaan Steven tersebut, namun Steven meminta Elena melakukan itu untuk dirinya. Tentu Steven masih berusaha menyembunyikan keterkaitan Damon pada kasus Isobel tersebut pada Elena. Scene kemudian berpindah pada Alaric dan Bibi Jenna. Alaric kemudian meminta maaf terkait perilakunya yang secara tak terduga mencium Bibi Jenna. Namun Bibi Jenna tak mempermasalahkan hal tersebut dan tentu saja ia tak marah. Sebaliknya, Bibi Jenna kemudian meminta maaf karena menceritakan tentang Elena yang adalah anak dari Isobel. Alaric pun demikian, ia tak marah, namun ia terlihat masih tak mudah menerima kenyataan itu. Bibi Jenna pun menyarankan agar Alaric berbicara pada Elena yang mungkin saja akan tertarik mendengar kisah tentang ibunya. Namun Alaric merasa itu bukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Elena. Kembali pada Damon dan Steven. Steven kemudian menunjukkan foto Isobel pada Damon, berharap Damon mengingat tentang wanita itu. Namun Damon sepertinya lupa dengan wajah wanita dalam foto tersebut. Ia kemudian pergi meninggalkan Steven. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat di mana penggalangan dana dan pemilihan bachelor akan dilaksanakan. Terlihat Elena, Matt, dan Caroline yang sedang bertugas memegang kupon bagi para pengunjung. Beberapa saat Ibu Matt datang lalu memesan satu tiket. Beberapa saat kemudian Elena melihat Alaric, begitupun sebaliknya. Alaric yang menyadari bahwa Elena memandangnya kemudian berusaha untuk menghindar. Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat kembali menggoda istri dari wali kota Lockwood. Beberapa saat kemudian, Sheriff Forbes datang dan lalu memberitahukan semua informasi tentang Alaric yang telah berhasil ia dapatkan. Mendapatkan informasi tersebut, Damon kemudian memandang ke arah Alaric dengan penuh arti. Beberapa saat kemudian, acara pemilihan bachelor pun dimulai. Istri wali kota Lockwood yang menjadi pembawa acara kemudian memperkenalkan satu persatu para bachelor yang ada. Ketika Nyonya Lockwood meminta Damon untuk memperkenalkan dirinya, Damon malah mencoba memprovokasi Alaric dengan semua apa yang pernah ia lakukan dengan Isabel. Mendengar itu, Alaric terlihat geram menahan emosinya, namun tetap terlihat sabar. Elena yang mendengar itu kemudian menyadari bahwa semuanya telah jelas. Damonlah vampir yang telah membunuh ibunya. Karena tak tahan mendengar fakta itu, Elena kemudian keluar. Steven yang melihat itu kemudian menyusul Elena. Di luar, Elena kemudian melampiaskan amarahnya pada Steven yang tak memberitahukan semua informasi itu. Namun Steven mencoba untuk menenangkan Elena dengan mengatakan bahwa itu ia lakukan berharap agar Damon menyadari kesalahannya. Elena yang awalnya begitu iba dengan Damon karena tidak berhasil mendapatkan Catherine kemudian berubah menjadi orang yang akhirnya membenci Damon. Beberapa saat kemudian percakapan mereka berhenti karena Elena melihat laki-laki yang memperhatikannya pada saat pulang dari rumah Trudy. Elena kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Steven. Menyadari ada sedikit bahaya, Steven kemudian menyuruh Elena untuk masuk. Ketika masuk, Elena kemudian berpapasan dengan Damon. Dalam amarahnya, Elena kemudian memberitahukan bahwa ia adalah anak dari Isabel, wanita yang telah dibunuh oleh Damon. Mendengar itu, Damon terdiam dan Elena pun pergi meninggalkannya. Ketika Elena dan Steven bersiap untuk pulang, seorang lelaki pun mencegat mereka sembari mengatakan bahwa ia memiliki pesan yang harus disampaikan pada Elena. Pesan itu memerintahkan kepada Elena untuk berhenti mencari karena orang yang memberi pesan tak ingin berbicara dengan Elena. Tentu saja itu adalah pesan dari Isabel. Steven menyadari bahwa lelaki itu tengah berada dalam pengaruh manipulasi pikiran yang tentu itu dilakukan oleh vampir. Setelah menyampaikan pesan tersebut, lelaki itu kemudian berucap bahwa tugasnya telah selesai. Setelah itu, ia kemudian menabrakkan dirinya pada sebuah mobil yang tengah berlari kencang. Melihat kejadian itu, Steven dan Elena kemudian mendatangi mayat laki-laki tersebut. Elena terlihat mengambil HP milik lelaki tersebut dan kemudian Steven lalu mengajak Elena untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Scene kemudian berpindah pada Damon yang baru saja sampai di rumahnya. Ia kemudian menyadari kehadiran Alaric yang ia anggap sangat bodoh karena berani mendatanginya. Tanpa tedang aling-aling, Damon kemudian langsung menyerang Alaric. Tubuh Alaric terlempar. Damon menyarankan agar Alaric menyerah. Alaric tentu tak mendengar saran itu. Ia bersiap untuk menghujamkan kayu dalam genggamannya pada Damon. Sebelum Alaric menyerang, ia kemudian menanyakan tentang kondisi istrinya. Damon masih terus memprovokasi Alaric dengan mengatakan bahwa darah Isabel begitu sangat nikmat ketika ia nikmati. Mendengar itu, Alaric sudah hilang kesabaran. Ia pun langsung menyerang Damon. Namun jelas Damon bukanlah lawan yang sepadan bagi Alaric. Merasa perlu memberitahukan yang sebenarnya pada Alaric, Damon pun menjelaskan bahwa ternyata Isabel memang telah ia bunuh. Namun lebih daripada itu, ternyata Damon telah merubah Isabel menjadi seorang vampir. Dan itu ia lakukan atas kehendak Isabel sendiri yang ternyata
ternyata pada saat itu begitu sangat terobsesi untuk menjadi seorang vampir. Damon pun menambahkan bahwa sebenarnya Isabel tidak menikmati hidupnya bersama Alaric hingga Isabel memutuskan untuk meminta Damon merubahnya menjadi vampir. Tentu hal itu membuat Alaric semakin bertambah marah. Ia pun kembali menyerang Damon, namun lagi dan lagi Alaric tak berdaya melawan Damon. Damon yang diserang kemudian menangkap tangan Alaric dan lalu menghujamkan pasak kayu tersebut pada Alaric. Alaric tertusuk dan ia pun sekarat menunggu waktu untuk mati. Usai perkelahian yang tak seimbang itu, Damon kemudian terduduk di sofanya sembari menyaksikan Alaric yang sedang meregang nyawa di hadapannya. Beberapa saat kemudian Steven datang dan lalu menanyakan apa yang terjadi. Ketika melihat tubuh Alaric yang telah mati, Steven marah pada Damon. Namun Damon mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa Alaric lah yang telah menyerangnya duluan. Tak lama setelah itu, Damon pun pergi sembari meminta Steven untuk mengurus mayat Alaric. Steven terduduk di samping tubuh Alaric. Beberapa saat kemudian ia menyadari ada pergerakan dari jari Alaric yang tak lama kemudian Alaric terlihat bangkit dari kematiannya. Steven yang terkejut kemudian menanyakan apakah Damon telah merubah Alaric menjadi vampir karena jelas bahwa Alaric sebenarnya telah mati. Alaric yang juga tak tahu kemudian teringat akan cincinnya dan lalu menyadari bahwa cincinnya lah yang telah menyelamatkannya karena cincin tersebut juga adalah cincin magis. Dan ternyata dalam kilas balik yang diperlihatkan, cincin itu ternyata diberikan oleh istrinya untuk melindungi Alaric dari segala bahaya yang diakibatkan oleh makhluk supernatural. Tentu itu merujuk pada vampir. Steven yang menyaksikan itu begitu terkejut dan menganggap bahwa hal itu tidaklah mungkin terjadi. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terlihat menggunakan handphone yang ia dapatkan dari laki-laki yang telah tewas tadi. Ia kemudian menelpon satu nomor. Terdengar suara perempuan yang mengangkat telepon tersebut. Elena yang mendengar itu kemudian menjawab dengan menyebut nama Isabel. Namun sayang, telepon pun langsung mati. Berpindah pada Harper yang berjalan dalam pekatnya malam. Ia kemudian mendatangi sebuah rumah. Ketika seorang perempuan menyambutnya, perempuan itu kemudian memanggil Nyonya Pearl. Nyonya Pearl kemudian datang dan menyadari bahwa yang datang adalah Harper, vampir yang juga berasal dari makam tersebut. Nyonya Pearl kemudian memanggil pemilik sah dari rumah tersebut lalu memerintahkannya untuk mengundang Harper masuk. Beberapa saat kemudian Harper pun masuk dan episode ke-15 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton ulasan serial Vampir Diaries ini. Sampai jumpa di ulasan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk membantu saya men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak orang-orang yang menonton ulasan video ini. Sekian dan terima kasih.